Laporan kinerja pemerintah adalah proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Berikut tujuan. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu menyediakan informasi tentang penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan. Yang kedua, transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga, ada evaluasi, yaitu memberikan dasar bagi evaluasi untuk memperbaiki program-program yang dijalankan. Dan yang terakhir itu perencanaan, yaitu membantu dalam perencanaan program berikutnya berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan kinerja ini yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. Berikut penanggung jawab penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi sebagian tersebut dalam Impres nomor 7 tahun 1999 dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansi masing-masing. Prinsip laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Yang pertama, prinsip lingkungan. Pertanggungjawaban isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan membuat keberhasilan maupun kegagalan. Dan yang kedua, prinsip prioritas. Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya tindak lanjutnya. Dan yang ketiga, prinsip manfaat. Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri dari yang pertama, ikhtisar eksekutif. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Yang kedua, pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi atau gambaran umum tupoksi. Yang ketiga, rencana strategis. Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Yang pertama, rencana strategis. Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program instansi. Berikutnya, rencana kinerja. Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaian. Yang keempat, akuntabilitas kinerja. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan serta sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil. Yang kelima, penutup. Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Kesimpulan, pelaporan kinerja yang efektif tidak hanya melibatkan angka dan statistik, tetapi juga narasi yang menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.